Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftah rahmatillah dama fi ilmillah salatan wa salaman daiman wa dawamul qillah ala alihi wa sahbihi wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mbak, alhamdulillah bersyukur kita hajatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, biasa kita sama-sama baca Wirdul Latif ya. Abdul Latif fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة حاضر حبيب ربي عبد الرحمن العطاس والحبيب إله محدد شهر بارك وشبر ثم إلى أرى مشان مشائه أهل التوحيد وكافة أهل التوحيد أن الله يجعلنا من أهل التوحيد ويميتنا على ذكر والتوحيد ويحشرنا يوم القيامة مع أهل الذكر والتوحيد ويدخل كلامنا من الدنيا إلى الانتهاء قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والدنا وإخواننا مشايخنا معلمنا متعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, kita lanjut surah Muhammad ya, masih ayat 30. Ya, silakan.
Hum, ifa. Ya, perhatikan betul. Mad wajibnya 4 sampai 5 ketukan. Walau nasya'u la arai al ulara ula araina. Sya dipanjangkan lagi maksudnya. Jadi bukan kalau mad jaiznya 2 4 6, 2 4 5. Kalau mad wajib 4 dan sampai 5. Ya, walaupun kita baca tartil, walau nasya, sempurnakan yang 4. Kecuali kalau mad jaiz. Wala nabluwan qolah-qolah. Wasso, kalau wasabiri jadi hukum apanya? Ya. Ini huruf ada jelas bedakan ya. Wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Kalau wa nabluwa kosong. Jadi harus jelas huruf. Nah, wasaddu atau wasaddu. Tasdid. Sum mim tasdid, nun tasdid dibaca gunnah. Nah, idgham bi gunnah baca gunnah.
Ya, cukup. Jadi idgham bi gunnahnya, kotis maksud dengan idgham bi gunnah. Gunnah apa Pak? Gunnah dua ketuk. Berarti kita baca sama dengan ifa ya. Innal ladzina kafaru wa saddu an. Ditahan dulu sampai ada gunnah. Nah, betul-betul baca cuma najum sempurna. Kita mau ora, pina cukup diberi, diri dah jami diri lagi sisa. Jadi nak muridnya mana? Nak muridnya mau Jadi sempurnakan haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahinu wa tad'u ila salami wa antumul a'laun. A'laun. Mad lain. Jadi mad lain 2 4 6. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. Iya. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا ويؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه Wallahul ghani. Jadi Allahnya maha kaya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah kaya dan kamu fakir. Ini maksudnya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Wa in tawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ya, cukup. Selesai ya. Ya, lanjut. Surah Al-Fatah. Surah Al-Fat. Surah penaklukan kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa
ilaika nya panjang pendek. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi Junud. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim Ya. wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dhannas sawu' alaihim da'iratus sawu' Iratus saw. alaihim da'iratus sawu' ghadiballahu alaihim wa lana'ahum wa Wala'anahum. Bukan walana'ahum. Wala'anahum. wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Ya, kita lihat makna yang surah yang kita baca, surah Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nasya'u la arainakum. Walau nasya'u la ra'ainakum. Walau nasya'u la arainakum. Arainakum hum ya. Arainakahum. Kan arainakum ya. Walau nasya'u la arainakahum. Dan sekiranya dan seandainya nasya'a kami menghendaki sesuatu, la arainakahum, maka kami perlihatkan kepada mereka. Fala araftahum bisimahum, kami perlihatkan kepada mereka, kepadamu, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka
dapat mengenal fala araf. Ini fala araf arafa. Sehingga kamu dapat mengenal mereka bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Wala ta'rifannahum, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka lahnil qaum, fi lahnil qaum, fi lahnil qaum, dari apa? Lahan. Apa lahan? Pembicaraan, logat. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar hatta akan, sehingga na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, ya. Mujahidin, ya. Orang berjihad minkum, di antara kamu, kan, dari kamu, was-sabirin, dan yang sabar, wa nabluwa akhbarakum, dan akan kami uji perihal kamu, keadaan kamu. Jadi Allah akan menguji sehingga kita betul-betul kelihat siapa yang benar-benar berjihad, siapa yang benar-benar sabar. Kan kelihat macam kita belajar aja, yang sungguh-sungguh belajar dan hanya sekadar ingin tahu dapat yang dilihat. Dapat ya? Kalau yang sungguh-sungguh belajar, dia pasti lain. Yang hanya sekedar mau lihat ya, gimana nih keadaan ini. Sama kalau mau betul-betul ngabdi, betul-betul berbuat, bisa dilihat. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurullaha syai'a. Dan sungguh orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka. Mereka tidak akan dapat memberi mudarat bahaya kepada Allah sedikit pun, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Jadi rugi orang yang wasaddu an sabilillah. Saddunya apa? Udahlah aja mantu, tapi orang nak berbuat baik, di kota-kota mantu aja enggak, apa lagi nak nyuruh, malah pasti cara orang aja menjadi. Senangnya kalau kegiatan aja menjadi. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi perintah pertama disuruh apa? Atiiullah. Kau taat kepada Allah. Apa maksud taat kepada Allah? Atiiullah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah larang ditinggalkan. Wa atiiur rasul, dan taat kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum, dan kelak Allah menghapus segala ruginya apa? Maaf. Bukan? Wala tubtilu wa atiullaha wa rasul wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merusak segala amalmu.
Itu amal kita pandai rusak. Kan syahadat apa? Syahadat ada dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul kan? Maka nama dua kalimat syahadat. Kalau asyhadu alla ilaha illallah ya berarti syahadat tauhid, mengesahkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat rasul, mengesahkan rasul. Kalau ada omong rasul, misal ada omong rasul, jom kita percaya, dikira beriman jom kita. Sempurna jom syahadat. Ada hadis segi jom kita pakai. Jom percaya kita dengan hadisnya. Nah, berarti kita dah keluar. Dari mana keluar dari syahadat rasul. Berarti kita jom percaya dengan rasul. Yang diingkarinya hadis palsu. Kalau hadis dhaif berarti kan hadis benar, cuman apa dia ada tingkat sahih, ada dhaif, ada hasan, ada yang rusak tuh yang maudhu. Yang palsu. Kalau nya dhaif yang malah tingkatan sahih, dhaif, hasan, sampai kira zaman Nabi ada jam. Yang ada bila kan sesuai dengan ulama. Makanya disahihkan oleh si A, disahihkan oleh si B, didoibkan oleh si A. Kan cuma pendapat ulama. Jadi sahih, doifnya tergantung ulama. Perkataannya dari Nabi jom. Pasti dari Nabi. Jadi kalau kita beranggapan hadis sahih jatuh kita amalkan, hadis dhaif aja tahu. Berarti yang kita ikut ini sebenarnya. Cuma ikut pendapat ulama sebagian. Maka kita lihat pendapatnya. Menurut pendapat ulama ini mungkin dhaif. Tapi ada menurut pendapat lain sahih. Berarti yang ini mau kita ikut. Maka tidak boleh kita katakan jangan ikut hadis dhaif. Yang boleh kita katakan jangan ikut hadis palsu, maudhu. Itu berarti bukan kata-kata Nabi. Sementara kalau kita bantah satu kata Nabi, walaupun hadisnya dhaif, tapi betul dari Nabi, kita tidak yakin, kita tidak percaya. Berarti kita keluar daripada syahadat. Nah, ini jarang orang yang mau paham. Nah, itu harus kita hati-hati. Jangan kita segampang. Oh, ini kan cuma hadis. Nah, kalau mau kita amalkan. Kalau kita tidak mampu amalkan, jangan ngomong. Karena dalam hal kita murtad, hal kita keluar dari agama ini ada macam-macam. Ada lewat tingkah laku kita. Ada lewat lisan kita. Ada lewat hati kita. Hati kita mengingkari. Berarti kita termasuk orang, maka disebut orang munafik. Kan? Mulut ngomong A, hati ngomong C. Islam mengajak kita antara lisan kita, perbuatan kita, hati kita sama kan? Bahwa dikatakan beriman. Tapi kalau lisan lain, perbuatan lain, hati lain, berarti sebut munafik. Paham kan? Nah, itu yang jangan kita. Maka hati-hati keluar dari lisan. Dan menganggap remeh. Nah, macam maaf kita kadang. Ngapa orang baca Quran itu sembarangan? Ya, huruf sin dibaca huruf sod. Kenapa? Apa sebabnya? Sehingga dia baca karena tidak ada rasa takut salah, tidak ada, hantam ya. Ngapa nggak ada rasa takut? Karena tidak kurang rasa iman. Kalau orang beriman, ini kan Quran ini kalamullah, maka dalam baca Quran ada adab yang harus kita jaga. Pertama megang Quran dalam keadaan kita suci daripada
hadas besar dan hadas kecil. Itu adab. Dengan pakaian yang rapi, dengan wangi-wangian, mulut jadi siwak sebelum kita baca Quran. Kan adab. Apalagi kita salah baca. Makanya kita beramal, kenapa sulit diterima oleh Allah? Karena tidak ada adab. Kita baca Quran tiap hari, sekian ratusan, tapi tidak ada adabnya. Salah, benar, hantam, ya. Dikira dapat pahala. Adab tidak ada, gimana mau diterima? Kita ada orang datang ya, orang datang ke rumah kita, pakai baju kotor-kotor, semua langsung masuk ke rumah, gimana kita nengoknya? Langsung masuk ke kamar lagi, minta ngetuk lagi. Jadi kan ada adab, kita ngetuk pintu Allah, ya. Pintu tobatnya ada adabnya. Maka syarat untuk masuk ke jalan ibadah pertama harus dengan ilmu. Yang kedua dengan jalan taubat. Apa sih taubat? Kan nyucikan diri, ngaku kesalahan kita, nyesal dengan perbuatan. Ilmu harus paham apa yang mau kita lakukan. Kalau tidak ada ilmunya kita berbuat, baca Quran. Oh, kita mau baca Quran nih, belajar tajwid, belajar makhraj. Kan ada aturannya, belajar maknanya. Tidak mungkin kita langsung belajar langsung pandai, tapi kan bertahap, pelan-pelan. Lama-lama kan kita paham juga makna. Kita ngerti ya. Dulu mungkin kita satu kata, sekarang mungkin kita tambah jadi 5 kata, 10 kata. Kan lama-lama paham. Bukan langsung serta-merta langsung pandai, bukan itu tujuannya. Tujuan kita belajar apa? Niat kita belajar. Kita mau belajar ini mau jadi orang pandai kah? Mau cari keredaan Tuhan? Pandai bonus. Tapi reda Allah itu yang lebih utama. Tidak mungkin kita belajar lo tidak pandai-pandai. Tidak dikasih bonus macam kita kerja. Kerja ini adalah ibadah. Maka kita tidak berharap dengan berapa gaji yang kita dapat. Nih kita gini nih. Ini ibadah. Mau digaji, tidak digaji tetap kita laksanakan. Karena ini kita perintah. Kita yakin bahwa balasannya itu iman kuncinya. Kenapa kita yakin? Nanti di akhirat pasti dibalas. Kan Allah ada berjanji. Rezeki kita diatur. Umur 4 bulan. Rezeki, apalagi jodoh, apalagi ajal kita. Kenapa kita masih mikirkan rezeki? Padahal sudah ditulis oleh Allah. Kan sudah ditulis ya? Kan tidak mungkin. Kalau gaji itu ditetapkan dengan sesuai dengan. Tapi kalau rezeki dia sudah ditulis dah. Gajinya bonus ya. Aja meyakinkah kita dengan ketentuan Allah? Berarti iman kita kurang dengan rezeki. Maka kita masih nyari rezeki. Kok nyari rezeki? Jadi seolah-olah rezeki yang diberi oleh Allah. Sebenarnya bahasa kasar aja percaya dengan Tuhan tetapkan rezeki. Situ namanya rusaknya iman kita. Jadi rezekinya sebenarnya bukan dicari, tapi dijemput. Rezeki udah ada, tinggal kita jemput ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. 34. Udah, 35 udah ya. 34 udah, 35. Fala tahinu wa tad'u ila salam. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul dan Allah pun bersama kamu dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Ini tentang fala tahinu wa tad'u ila salam. Janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena Islam dah kuat. Pada zamannya ada kuat dari Islam. Innamal hayatud dunya laibu walahun wa in tu'minu wa tattaqu tu'tiku ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah terjelas. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Apa aja Allah? Kehidupan dunia itu hanyalah bergurau aja, bergoyap.
Jadi usah kami hati. Semiskin kita terutama di balai kalak yang kita jemakan. Seteko-teko sebangkut-bangkut usaha kalak jemakan. Masih makan jom? Nah, masih makan. Berarti dikategorikan orang miskin di balai itu susah nyari ya. Kalau ngaku miskin banyak. Ngaku miskin banyak. Tapi cari orang miskin susah. Apalagi fakir. Kalau ngaku miskin banyak. Jadi kehidupan dunia itu hanya sekedar main-main. Usaha agak terlalu diseriuskan. Sesungguhnya kehidupan yang benarnya adalah kehidupan di akhirat. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalukum. Jika kamu beriman serta bertakwa, lihat. Wa in tu'minu. Yang pertama disebut apa? Beriman dulu, ya. Kemudian bertakwa. Nah, jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan apa? Memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta hartamu. Wala yas'alkum amwalukum. Nah. Dan tidak akan menyoalkan kamu dan harta. Ajam dia ambil harta kita. Allah yang minta harta kita. Hanya sesungguh kembali kepada kita lagi. Kalau tidak katakan minta. Kita yang butuh dengan Allah. Nah, itu kalau tauhidnya dah betul. Nah, jadi betulnya memaham mana. Kalau tauhid dah salah, susah memaham. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adkhanakum. Sekiranya dia minta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkianmu. Kita setiap harta kita kan ada titipan Allah pakai saudara-saudara kita. Cuma 2,5%. Kalau 1.000 berapa rupiah dapat uang 2,5%? 2,5 rupiah. Kalau 100.000 baru 2.500. Kalau 1 juta baru 25.000. 1 juta 25.000 bagi orang. Jadi dari harta kita yang 1 juta rupiah gaji kita sebulan 25.000 menjatah orang. Nyak dititip bagi orang, bukan hak kita. Nyak yang untuk kita, maka setiap ada rezeki kita, cepat kita sisihkan 25%-nya adalah hak orang lain, bukan hak kita. Tapi kalau kita makan hak orangnya, nyak lah malah penyakitnya. Kan setiap harta kita tuh ada titipan tadi tuh, 2,5. Jadi 2,5%-nya titipan Allah pakai orang lain, pakai saudara-saudara kita. Hanya yang wajib lah. Kalau yang sunnahnya terserah kita ada. Kan masih dipaksa. Mau semuanya kah? Mau separuhnya kah? Hanya ada urusan kita. Tapi yang 2,5%-nya wajib. Kalau kita ambil berarti kita makan hak. Namah tahu. Bayangkan 1 juta cuma 25.000. Kalau 250.000 1 juta berarti 25%. Itu 2,5%. Pajak berapa persen? 11 kah? Pajak. Jadi luar biasa Allah nyucikan kita. Maka tanda-tanda orang pelit. Di antara yang dibociknya orang yang pelit, orang masin. Orang yang masinnya susahnya nak dekat dia dengan Allah. Maka belajar jadi orang dermawan. Aja mampu kita mantuk dengan senyum. Kalau kita ngelihat cerita para wali, cerita para ulama, dia datang orang ke rumah. Kalau nyadah berbonar ada berduit, di zaman-zaman dulu ambil jarum. Nih tahu ku bantu tuh. Anaknya baju yang kau yang cari kalau tahu ku tamal.
saking nak coret muri, jangan sampai orang datang ke rumah kecewa. Kalau kita ajum minta aja terus. Habis orang di sana. Ada duit diri berilah sikit. Bayangkan kalau duit 1 juta penghasilan kita sehari Bapak, kan dapat kita ngelihat penghasilan kita. Dari 1 juta 25.000 aja diminta. Kalau berarti penghasilan kita 500.000 sehari, nah, berarti kan baru 12.500. Ajum tahu kita murid kurang, titip ke kaleng masjid. Masjid kalau digunakan apa? Atau pola kaleng di rumah dikumpul, cukup masa diberi. Itu hak orang, bukan hak kita. Maka dalam bagi hak pun aku jelas minimal kalau kita macam zakatnya minimal. Karena zakat kan wajib 7 8 asnaf kan. Nah, cuman kalau yang budak kan dah madasi, kuna nak nyari lagi budak. Dah madasi perbudakan. Ke zaman bagi masih ada budak. Nah, cari bukan aja tahu diberi dengan siku orang ya. Dah beri kita dengan sabilillah aja tahu minimal 3. Ada fakir, ada miskin. Minimal. Cari di kampungnya yang ada apa-apa yang ada. Nah, jadi harus terbagi semua. Ada orang nak bagi yang keluarga aku orang miskin dia bagi dengannya semuanya masuk ke fakirnya enggak masuk. Bukan pihak ngitung hitung orang Kan ada orang bagi zakat macamnya kan. Betul diutamakan keluarga. Nah, tapi diri magi ya cari yang inang sampai madasi terbagi dari semua 7 asnaf yang tinggal sisanya lagi. Hanya kalau nak bagi zakat. Nah, maka kita hati-hati. Ngeluar zakatnya bukan magi ya pun harus hati-hati. Kalau kita magi kan kita langsung jadi sebagai amil lah. Kita sebagai amil lah. Berarti kita magi langsung. Walaupun sebenar-benar amilnya kan dia ditunjuk pemerintahnya amil sebenar. Jadi ngapain kalau kita ngeluar bagi dengan amil, harta itu dah dianggap kita ngeluar zakat dah. Tapi kalau kita aja bagi dengan amil, pina nyampai kepada orang tetap hilang, titip kok, tolong bagi ke dengan sekian. Tapi Eko tu bukan amil. Eko lu tahu datang ke rumah, duit hilang. Duit titipan tadi hilang. Duit hilang. Berarti diri masih dihitung ajum berzakat. Paham ya maksudnya? Tapi kalau kita nitip dengan amil, tolong terima zakat. Nah, jadi walaupun duitnya jangan ambil hilang duitnya. Kita ada dihitung bayar zakat, ini aja beda. Paham ya beda? Kalau kita nitip dengan orang yang bukan amil, sepinanya nyampai dengan orang yang berhak menerima, pinasah zakat kita. Tapi kalau dengan amil, karena amil itu kan petugas penyalur zakat, kita nitip dengannya. Berarti zakat kita udah dihitung dah. Sementara zakat tu aja sampai amil, kita dah hitung berzakat. Yang nanggung dosa tu amil tu yang aja memanah. Hanya yang masalah. Karena dia amil yang kalau tadi bukan. Nya tu nanggung kan nya harus nganti yang dititip dia harus nganti. Kita harus ngeluar lagi. Karena kita dianggap pina ngeluar zakat. Kalau tu koti, kita aja perlu keluar lagi. Kita dianggap ngeluar zakat. Kayaknya aja beda. Bayar dengan amil dengan bayar bukan amil. Jadi yang bukan amilnya nama wakil amil. Tapi bukan amil. Makanya dianggap pina berzakat. Wallahu a'lam. Yang terakhir apa itu? Ya. Ya. Ingatlah kamu adalah antum. Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalannya dan dia menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Jadi orang yang kikirnya sebenarnya kikir dengan diri sendiri. Jadi dia sayang dengan diri ya. Orang kikirnya saking banyak harta nak makan apa je berani. Lebu haji. Habis sekolah mana kira pagi. Yang mikir ke pagi ya. Duit banyak, baju cari-cari. Ada je nikmat ah.
Semeyang aja mampu beli kuku, ke baju kaos dia cari-cari lagi ada merek lagi bagi partai. Pakai semeyang, masya Allah. Bila nikmati harta banyak, rugi. Milih minyak wangi dia berani. Dah minyak wangi sebetul tu berapa ya kan? Sekali tuangnya mampu kita pakai. Tapi karena benar orang kikirnya dengan dirinya susah. Jadinya merasa hartanya dibawa amati. Padahal ditinggal semua. Ya alhamdulillah kita cukup dulu, insyaallah kita lanjut ke belubah. Amin, kita lihat sikit-sikit. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kepahaman dan dibukakan pintu hati kita sehingga kita dapat cahaya keimanan ya. Mudah untuk mengamalkan Quran ya, sehingga Quran jadi betul-betul akhlak kita, tingkah laku kita. Sadaqallahul azim. Makasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.